Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan Pak Estu setelah kemarin dalam proses MPLS. Anda telah bersama dengan Pak Estu di materi MPLS. Kali ini bersama dengan Pak Estu dalam materi tentang manusia diciptakan segambar dan secidra dengan Allah. Mengapa manusia diciptakan segambar dan secidra dengan Allah? Karena manusia mempunyai martabat luhur. Ia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, atau dalam bahasa keseharian kita mengenal sebagai secidra dengan Allah. Nah, bersama Pak Estu di materi ini nanti secara lebih khusus kita akan melihat, karena ada 3 bagian awal di pertemuan kita, maka di pertemuan pertama kita akan lebih mengenal keunikan manusia sebagai pribadi, sebagai manusia yang diciptakan lebih dari semua makhluk, sekaligus unik karena ia segambar dan secidra dengan Allah. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan manusia lain, satu dengan yang lain. Nah, keunikan manusia ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dalam kitab Mazmur bahkan dilukiskan bahwa manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia satu persatu, saya dan Anda diciptakan secara khusus. Keunikan manusia berkaitan dengan kedudukannya di antara ciptaan sebagai citra Allah. Citra Allah berarti serupa dan segambar dengan Allah. Manusia lebih dari makhluk lain. Dalam Gaudium et Spes disebutkan bahwa sebagai citra Allah, manusia diberi karunia khusus berupa akal budi, kebebasan, hati nurani, dan dari situ kemampuan dasar itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi, manusia diciptakan lebih karena ia memiliki akal budi, memiliki kebebasan, dan hati nurani. Itulah kemampuan dasar yang membuat manusia dibedakan antara satu dengan yang lain. Manusia berakal budi. Karena berakal budi, maka manusia punya kebebasan dan hati nurani. Nah, karena manusia punya kebebasan dan hati nurani, maka ada roh Allah yang tinggal dalam dirinya. Maka manusia yang punya akal budi, manusia yang punya kebebasan, dan karena roh Allah tinggal di dalamnya, manusia menjadi makhluk yang begitu luar biasa. Karena menjadi makhluk yang luar biasa, sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri dan mampu mengenal Allah serta mengasihi penciptanya. Ini ada dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tuhan berfirman kepada manusia menjalani hidupnya sebagai citranya. Manusia berguna hidupnya bagi orang lain, dan Tuhan memberi tugas tanggung jawab pada manusia sebagai citranya untuk menyatu dalam kebersamaan dengan sesamanya. Tugas manusia tidak mudah, karena Tuhan memberi tanggung jawab ini agar manusia bersama dengan sesamanya, satu dengan yang lain, saling membantu. Untuk apa? Untuk menjalani tugas berutusan bagi orang lain. Nah, tugas manusia sebagai citra Allah itu tertuang dalam firman Allah yang mengutus manusia untuk menjalani hidupnya, bermakna sebagai citranya. Manusia berguna hidupnya bagi orang lain. Nah, Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai citranya untuk bersatu dan menyatu dengan sesamanya. Menurut kitab Sirak, di kitab Sirak bab 17 ayat 1 sampai dengan 10, manusia punya tugas. Tugas pertama, manusia memelihara segala sesuatu yang ada di bumi sesuai dengan rencana Allah. Dan manusia kemudian bertugas mengadakan hubungan baik dengan Allah lewat doa, lewat ibadat, lewat renungan, dan lain-lain.
Manusia juga bertugas untuk menciptakan hubungan yang baik dengan keselarasan alam dan semua makhluk ciptaan yang lain, terutama ciptaan makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu manusia itu sendiri. Anda telah kemarin bersama-sama dalam KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan alam ciptaan. Anda telah melaksanakan tugas itu, menciptakan hubungan baik dan keselarasan dengan semua ciptaan, terutama ciptaan yang paling tinggi, Anda sendiri dengan keluarga Anda misalnya di rumah, dan bagaimana kemudian seperti dalam foto-foto kegiatan KPKC kemarin, Anda mencintai lingkungan dengan merawat tanaman misalnya. Anda telah melaksanakan tugas itu di rumah. Dan sebagai citra Allah, apa yang kita lakukan? Ada 3 tempat utama yang kita hidupi sehari-hari yang bisa kita lakukan. 1, di rumah. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Taat pada orang tua, bermurah hati kepada anggota keluarga, membantu orang tua, menaati peraturan dalam hidup berkeluarga di rumah tangga kita masing-masing. Kemudian di sekolah, kita belajar dengan baik dan serius, menjalankan dan menaati peraturan sekolah. Bu Reni kemarin telah menceritakan bagaimana tata tertib dan aturan sekolah, kita jalani itu. Lalu berperan aktif di kelas. Dalam pandemi ini pun kita membutuhkan peran teman-teman kita di kelas. Nah, berperan aktif dalam kegiatan di kelas. Menjaga kebersihan kelas itu juga nanti kita sudah dalam masuk setelah pandemi ini berakhir, itu menjadi tugas kita untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian di masyarakat kita ikut kerja bakti di kampung, berlaku sopan santun kepada orang lain, terutama mereka yang lebih dewasa, rendah hati dan penuh cinta kasih, ikut kebersihan di lingkungan kampung. Nah, anak-anakku, ada tugas yang harus Anda kerjakan dari yang telah kita siapkan. Nanti silahkan nanti Anda menonton film setelah ini. Ada film Say Hello to Yellow tentang kisah Risma. Risma adalah anak baru dari Semarang yang kemudian tinggal di sebuah desa di pedalaman dan sekolah di pedalaman, yang pada awalnya mengalami kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya. Kurniati, satu teman putri yang mendekatinya, dan kemudian cukup akrab dengan Kurniati. Teman-teman yang lain, teman-teman cowok terutama, mencoba mendekati Risma, tetapi Risma enggan untuk segera akrab dengan teman-teman yang lain. Apa kemudian yang terjadi dengan Risma, dan bagaimana pula teman-temannya untuk bisa menerima Risma atau Risma menerima teman-temannya? Kita saksikan film ini, Say Hello to Yellow, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang Anda, Pak Estu, minta untuk menjawab di akhir film ini. Begitu, terima kasih, selamat belajar, dan Pak Estu berharap kita bisa belajar dengan baik sehingga nanti Anda bisa mendapatkan banyak hal dari pengalaman kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.